诱惑的路，因你施加为我打开，幔子裂开，进入绳索，坦然无惧，与主相遇。Amazing Grace， 在十架彰显我罪的赦免，永远不再被纪念。无尽恩典，我充满感谢，一生敬拜你，永远不被隔绝。Amazing Grace， 在十架彰显我罪的赦免，永远不再被纪念。无尽恩典，我充满感谢，一生敬拜你，永远不被隔绝。Was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace， 在十架彰显我罪的赦免，永远不再被纪念。无尽恩典，我充满感谢，一生敬拜你，永远不被隔绝。
喜乐河流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。喜乐河流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。我要walk in the river, 我要 jump in the river, 我要 dance in the river of joy. 我要 walk in the river, 我要 jump in the river, 我要 dance in the river of joy. 我要 jump in the river, 我要 dance in the river of joy. 我要 walk in the river, 我要 jump in the river, 我要 dance in the river of joy. 我要 walk in the river, 我要 jump in the river, 我要 dance in the river of joy.
彰显，我罪的赦免，永远不再被纪念。无尽恩典，我充满感谢，一生敬拜你，永远不被隔绝。Amazing Grace， 在十架彰显，我罪的赦免，永远不再被纪念。无尽恩典，我充满感谢，一生敬拜你，永远不被隔绝。Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap dalam keadaan baik dan sukacita selalu. Kami tetap mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Jadwalnya Bapak Ibu dapat melihat di sosial media kita GMI Bethlehem. Bagi saudara-saudari sekalian yang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat mengirim prayer request ke WhatsApp gereja kita. Hamba-hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila saudara telah terjawab doanya oleh Tuhan, saudara dapat mengirimkan praise report ke WhatsApp gereja kita, dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban Tuhan melalui doa itu, dan dapat menjadi kesaksian bagi jemaat yang lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online kita yang ke-12, dan kami berharap Bapak Ibu tetap setia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentu saja selama masa-masa pandemik ini, mungkin kita sering bertanya, di manakah Engkau Tuhan saat kami membutuhkan? Mengapa Tuhan tampaknya lebih mudah ditemukan saat kita berjalan lancar? Namun, betapa sulitnya kita mencari saat kita sangat membutuhkannya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Benny Solihin dari Indonesia Preaching Ministry, akan menjawab pertanyaan ini. Di manakah Engkau ya Tuhan? Dalam kitab Mazmur 22 ayat 2. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan menjadi kekuatan bagi kita dalam masa-masa sulit ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan menyembah Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur untuk pagi ini
kita masih menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita masih diperkenankan untuk beribadah di minggu pada pagi hari ini. Karena itu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan melindungi kami, menyertai bahkan memberkati kami sampai hari ini. Kami sadar Tuhan, begitu banyak kasih yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kadangkala kami tidak membalas kasih Tuhan. Malah sebaliknya kami menduka citakan Tuhan. Di dalam hidup kami tiap-tiap hari, kami banyak kali melukai hati Tuhan dengan sikap kami, dengan pikiran kami, dengan kata-kata kami. Kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, agar kami layak untuk datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih kami layak untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan, serta kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pengampunan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Dan kami siap untuk memuji dan mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada pagi ini. Karena itu kita layak meninggikan Dia, kita layak mengagungkan Dia pada pagi hari ini. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sampai hari ini. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu,
Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada hari ini semata-mata karena kasih Tuhan. Dia baik dan teramat baik di dalam hidup kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Saya persilakan jemaat semua untuk berdiri. Dengan penuh sukacita kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Dia teramat baik bagi kita. Jaga berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kurang lebih 3 bulan, kita merasakan bagaimana suasana yang berbeda. Saya tahu bahwa kita mengalami, bahkan merasakan dampak dari COVID-19. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan ada. Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Kita mau datang pada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan kita. Seluruh pergumulan kita mau bawa kepada Tuhan.
Kita mau mencari wajah Tuhan, karena disitulah kita akan menemukan kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Kita boleh mendukung jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Khususnya kita akan berdoa
Untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, biarlah Tuhan akan menjamahnya, menyembuhkan di dalam kuasa-Nya. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Khususnya jemaat-Mu yang mengalami sakit. Bahkan ada yang mengalami yang terjatuh dan tidak bisa berjalan. Kami menyerahkan untuk jemaat yang mengalami kakinya sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan atas mereka. Jemaat yang mengalami sakit penyakit disembuhkan di dalam kuasa darah Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami rindu jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap persoalan, pergumulan dihadapi oleh jemaat-Mu. Bila Tuhan yang berkarya, menuntun dan menyertai, agar sungguh-sungguh Tuhan, setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, boleh mengalami kelegaan, kelepasan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur juga, di tengah-tengah pergumulan persoalan yang kami hadapi, terutama jemaat-Mu hadapi, Tuhan terus peliharakan mereka. Bahkan kita sama-sama bersyukur oleh karena Tuhan terus berkarya di tengah-tengah usaha jemaat Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong, menyertai di dalam proses kelahiran salah satu jemaat. Bahkan kita bersyukur juga di tengah-tengah kondisi ini, Tuhan boleh memberikan reward kepada salah satu jemaat di tengah-tengah pekerjaannya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau luar biasa berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih oleh karena di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, jemaat Tuhan yang berusaha, yang menjalankan usaha mereka di toko. Tuhan dengan karya-Mu, dengan kasih-Mu menuntun jemaat sehingga usaha mereka terus berjalan dengan baik. Tidak mengalami dampak yang berarti di tengah-tengah krisis saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan proses kelahirannya atas tuntunan dan pertolongan Tuhan. Jemaat tersebut boleh melahirkan dengan selamat dan saat ini dalam tahap pemulihan. Terima kasih untuk karya-Mu juga. Bagi salah satu jemaat yang di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya dengan mendapat reward dari kantornya. Terima kasih Bapa. Semata-mata semua ini karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi jemaat-Mu. Karena itu, biarlah kami senantiasa berharap berserah kepada Tuhan yang tetap menopang dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
lagi saudara, kita berada dalam satu kebaktian. Kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan akan berfirman, memberikan kekuatan kepada kita. Mari saudara, saya ingin membacakan sebuah ayat yang terambil dari Mazmur 22 ayatnya yang pertama. Mazmur 22 ayatnya yang pertama. Inilah Mazmur dari Daud. Dia berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, pasti saudara sebagian dari kita mengenal seorang penulis dari Inggris yang bernama C.S. Lewis. Saudara, dia sastrawan Kristen yang betul-betul mendunia. Di dalam salah satu tulisannya, hasil karyanya yang berjudul The Chronicles of Narnia, itu menjadi satu karya yang gemilang saudara, yang disaksikan oleh orang-orang hampir di seluruh dunia ini. Tapi yang menarik adalah saudara, dia pernah mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan saudara. Pertanyaan yang sebetulnya sangat relevan bagi kita semua, apalagi dalam situasi yang kita hadapi belakangan ini. Apa yang dia tanya kepada Tuhan saudara? Dia berkata begini, Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar? Tetapi begitu sulit aku ketemui ketika hidup ini saudara, aku membutuhkan pertolonganmu. Kenapa Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin ada banyak orang yang mengiyakan perkataan daripada C.S. Lewis ini. Ada kebenaran di dalamnya. Tuhan lebih mudah diketemui saudara saat hidup kita berjalan lancar. Tapi betapa sulitnya untuk menemui beliau ketika kita membutuhkannya. Dia menghilang entah kemana. Apalagi di dalam situasi COVID seperti ini saudara. Ada banyak anak Tuhan yang mengalami banyak persoalan. Baik persoalan kehidupan, baik persoalan penghasilan, kesehatan, macam-macam yang menekan jiwa banyak anak-anak Tuhan. Mereka menjerit, mereka berdoa, mereka meratap kepada Tuhan. Tetapi tidak ada respon daripada Tuhan. Tidak ada jawaban doa yang nyata yang mereka alami. Lalu di manakah Tuhan itu sebenarnya saudara? Saudara-saudara, mungkin saja pertanyaan itu menjadi pertanyaan saudara saat belakangan ini. Karena memang itulah yang dihadapi oleh kebanyakan orang pada umumnya. Saudara, saya kenal seorang anak Tuhan. Ia dan istrinya merupakan pelayan-pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, walaupun sepasang suami istri ini hanya karyawan biasa dan gajinya juga pas-pasan saudara, tetapi mereka sungguh-sungguh hidup dengan pengucapan syukur dan melayani Tuhan sebagai WL di gereja mereka. Saudara, satu kali ada kabar berita bahwa perusahaan di mana sang suami bekerja saudara akan mengadakan pemberhentian sementara beberapa pegawai karena kasus COVID-19. Oh saudara, sang suami berdoa kepada Tuhan agar ia dihindari dari pemutusan pekerjaan ini. Tetapi apa kenyataannya saudara? Ketika pengumuman itu keluar, namanya tercantum di daftar orang yang harus dirumahkan. Saudara, terpukullah dia. Namun jauh lebih terpukul saudara, ketika dia pulang ternyata istrinya juga mendapat perlakuan yang sama di perusahaannya. Saudara-saudara, betapa menakutkannya jalan hidup mereka di depan. Sudah terbayang saudara, bulan depan mereka harus membayar kontrak rumah. Ada 13 kali cicilan motor yang harus mereka bayar. Masih 13 kali. Belum cicilan TV, belum biaya hidup, belum dukungan buat orang tua mereka. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terbayanglah kesulitan-kesulitan yang akan mereka alami. Belum genap 3 bulan saudara. Kesulitan itu benar-benar menjadi-jadi. 3 bulan tanpa penghasilan sungguh merupakan badai yang begitu berat di dalam kehidupan mereka. Mereka menangis kepada Tuhan, mereka meratap, mereka berdoa, mereka berseru, Tuhan tolong kami. Tapi Tuhan tidak menjawab saudara. Tuhan tidak berespon, Tuhan tidak membuat jalan keluar.
Mereka mengeluh seolah-olah mereka ingin berteriak, "Di mana Engkau Allahku? Di mana Engkau? Tolong kami." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pertanyaan itu juga relevan bagi saudara? Saat belakangan ini jiwa saudara terhimpit oleh berbagai persoalan. Engkau meratap, engkau menjerit, engkau berdoa, engkau berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolongmu. Tapi kebanyakan kita mendapatkan respon yang diam dari Tuhan. Tak ada tanggapan dari Tuhan. Barangkali engkau merasa diabaikan Tuhan, dianggap sepi. Satu pertanyaan besar yang ada dalam dirimu dan diriku barangkali adalah, di mana Engkau Tuhan saat kami membutuhkan pertolongan-Mu? Di mana Engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab, ternyata para nabi pun mengalami perasaan yang sama di tengah-tengah pergumulan yang hebat. Saudara, saya ingin mengisahkan beberapa. Yang pertama, Daud. Saudara, sejak Daud hendak dibunuh oleh Saul, Raja Israel yang pertama, karena iri hatinya, dimanapun dia ada, dia diburu oleh tentara kerajaan Israel. Daud terpaksa melarikan diri, saudara, dari gurun ke gurun, bersembunyi dari gua ke gua, penuh ketakutan dan kecemasan, saudara. Saudara, di dalam kefrustasian Daud, letih, lesu jiwa dan fisiknya, dia berseru kepada Tuhan, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu tertera dari Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 22 ayat yang pertama. Kisah lain, saudara, saya ingin pergi pada orang yang bernama Ayub. Seorang yang kaya raya, pedagang yang sukses, yang Alkitab katakan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi saudara tahu, satu kali musibah datang menimpa di dalam hidupnya berturut-turut, saudara. Ternak-ternaknya dirampok orang, ladang-ladangnya dijarah orang. Kemudian putra-putrinya yang sedang berpesta dalam satu rumah mati binasa seketika bersama-sama ketika bencana alam terjadi. Lalu setelah dia pilotnya, saudara, badannya penuh dengan borok dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Hidupnya seperti gembel sampai istrinya menghina dia dan akhirnya meninggalkan dia. Saudara, di tengah kefrustasian Ayub mencari Allah, Ayub memohon kepada Allah, Ayub menjerit kepada Allah. Namun di mana Allah? Saudara, dengarkanlah keluhan Ayub yang berkata, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak kudapati di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia." Oh, saudara-saudara, betapa sedihnya. Satu, ungkapkan perasaan Ayub yang kehilangan Allah justru pada saat-saat dia membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya Allah itu di mana saat kita menghadapi persoalan hidup yang begitu berat? Apakah Allah masih peduli kepada kita yang disebut anak-anaknya? Mengapa pertolongannya tidak datang segera mungkin? Apakah dia puas melihat kita menderita, penuh kesakitan, keterancaman, kegelisahan? Sebenarnya Allah itu di mana? Saudara-saudara, mari kita menelusuri Alkitab lagi untuk melihat Allah itu ada di mana pada saat umatnya mengalami persoalan berat, menjerit dan berseru untuk memohon pertolongannya. Mari kita lihat Daud, saudara. Memang sepanjang hidup Daud, saudara, hampir diwarnai oleh banyak kesulitan-kesulitan hidup. Tapi saat Daud mengalami bahaya, apakah Allah diam? Apakah Allah meninggalkan Daud? Tidak sama sekali, saudara. Allah beserta dengan Daud. Pada waktu Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, Allah menyertainya. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul di dalam keadaan yang begitu berbahaya dari gua ke gua, Allah menyertainya. Pada saat Daud, saudara, dikudeta, dikejar dan dibunuh oleh anaknya Absalom, Allah menyertainya. Tidak pernah dalam kehidupan Daud Allah absen menyertai Daud.
Saudara, ingatkah saudara ketika bangsa Israel mau diancam untuk dipunahkan atau digenosid oleh seseorang yang membenci bangsa Israel. Dia mempengaruhi Raja Ahasveros. Siapa yang turun membela? Esther namanya. Permaisuri raja, dia keturunan Yahudi. Allah tidak nampak, bahkan di dalam kitabnya pun tidak disebut nama Allah. Tetapi bukan berarti Allah tidak hadir. Dia menggerakkan Esther untuk menjadi kepanjangan tangan menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Saudara, itu berarti bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap nasib umatnya. Walaupun dia tidak kelihatan saudara, tapi dia menyertai umatnya. Saudara, penyertaan Allah dalam wujud yang tertinggi adalah turunnya Yesus Kristus menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia. Dia dibesarkan di tengah-tengah manusia. Dia bergaul dengan manusia. Di dalam dia bergaul dan berkomunikasi, dia melawat manusia. Saudara-saudara, dia mengasihi manusia. Tidak ada manusia yang tidak dikasihi. Dia menerima keberadaan manusia dengan segala kekurangan-kekurangannya. Dia mencintai. Dia juga mengajar manusia akan kebenaran. Bagaimana mereka harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kasihnya yang terbesar, saudara-saudara, ditunjukkan ketika dia naik ke kayu salib mengorbankan jiwanya. Untuk apa, saudara? Dia mengorbankan jiwanya agar kita yang berdosa tidak dihukum Allah. Penyaliban Yesus di kayu salib merupakan penanggungan, substitusi, pergantian jiwa kita yang seharusnya mati dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun Kristus membayarnya. Saudara-saudara, saat dia ada di kayu salib, saat itu murid-muridnya meninggalkan dia. Saat itu pengikut-pengikutnya malah berbalik mencaci maki dia. Saat itu saudara, justru Allah meninggalkan dia. Sehingga menjeritlah anak Allah itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dialah satu pribadi, satu-satunya pribadi yang sebetulnya tidak bisa ditinggalkan oleh Tuhan. Manusialah yang harusnya ditinggalkan oleh Tuhan. Karena manusia berbuat dosa. Tapi dia tidak berbuat dosa, saudara. Tapi justru dia menjadi satu-satunya pribadi yang ditinggalkan Tuhan. Tergantung di kayu salib secara mengerikan dan hina. Kenapa, saudara? Agar engkau dan saya tidak ditinggalkan Tuhan. Karena hukuman kita telah ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa olehnya. Agar kita terbebas dari hukuman dosa. Saudara-saudara, itu bukti penyertaan Allah. Sampai Allah Bapa rela untuk terpisah dari anaknya. Agar kita terus disertai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika doa-doa kita tidak terjawab, ketika nampaknya Allah tidak berespon dengan ratapan dan seruan kita, itu bukan berarti dia tidak menyertai kita. Saudara, walaupun kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan umatnya, saudara-saudara. Oh saudara, mari. Ketika kita punya HP kehabisan pulsa, kita on, kita lihat sudah tidak bisa connect dengan wifi internet kita. Lalu kita mulai klik icon wifi. Di sana banyak tulisan-tulisan saudara wifi orang lain. Barangkali ada yang namanya metafor. Ada juga signal wifi yang namanya separuh jiwaku. Ada lagi belahan cintaku, macam-macam lah. Nah saudara, percayakah saudara bahwa di balik signal itu ada power? Di balik signal itu ada pribadi yang memilikinya. Nggak kelihatan, tapi ketika pribadi itu mengizinkan saudara dan saya masuk ke wifi-nya, kita mendapat signal.
HP kita hidup kembali. Ketika HP digerakkan oleh signal yang tidak nampak, saudara, maka engkau dan saya bisa mencari informasi apa yang tidak kita tahu jadi tahu. Jalanan yang kita tidak tahu menjadi jelas dibimbing oleh HP kita, gadget kita. Kemudian kita juga bisa, saudara, untuk meminta tolong HP kita untuk memesan makanan, membayar, dan melihat rekening kita sisa berapa. Oh, saudara-saudara, tidak nampak sinyal wifi itu secara nyata. Tapi bukan berarti dia tidak hadir. Saudara, hal yang sama ketika kita berdoa menjerit kepada Allah, kita tidak merasa hadirat Allah. Tapi bukan perasaan kita sekarang yang harus kita andalkan. Pengetahuan kita tentang Allah, bahwa dia adalah pencipta alam semesta, bahwa dia adalah roh, bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia tetap memelihara bersama dengan ciptaannya, dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Bahkan dia memberikan Yesus Kristus untuk Allah yang Immanuel itu tetap menjadi bagian kita dan hadir dalam hidup kita. Saudara, sampai Paulus berkata tidak ada satupun yang bisa memisahkan dari kasih kita dari kasih Kristus. Tidak, penderitaan, ketelanjangan, kekurangan, apapun tidak, bahkan kematian pun tidak. Saudara-saudara, masih kurangkah engkau percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Jadi di mana Tuhan pada waktu kita menghadapi penderitaan, berdoa dan berseru dan dia tidak menjawab? Dia hadir. Dia mendengar doamu. Dia tahu kesulitanmu. Karena dia ada pada saat engkau berdoa. Dia memandangmu, dia menilikmu. Oke, Pak. Saya boleh mengakui bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya. Barangkali ada orang yang berkata begitu. Atau pikiran saudara berjalan seperti itu. Lalu saudara lanjutkan, tapi masih ada satu pertanyaan, Pak, yang memburu di kepala saya. Kalau Tuhan hadir, mendengar doa dan melihat kesulitan saya, mengapa dia tidak segera menolong, Pak? Coba Bapak jawab pertanyaan itu. Kalau Tuhan hadir melihat kesulitan saya, mendengar doa saya, kenapa dia tidak segera menolong? Kenapa dia berlama-lama? Apakah dia senang melihat orang stres, gelisah, penuh ketakutan, kesakitan, dan penderitaan? Saudara-saudara, apa yang menjadi pertanyaan saudara telah menjadi pertanyaan saya sekian lama. Kalau Allah hadir, kenapa dia tidak segera menolong? Saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab, kita harus mengakui bahwa Allah seringkali menolong umatnya berlambat-lambat memang. Kita harus mengakui itu. Saya tunjukkan pada saudara. Ketika orang-orang Israel berada di Mesir, mereka terjajah, dipekerjakan rodi, dipaksa, bahkan anak-anak mereka pernah dibunuh. Saudara, berapa lama mereka menderita sampai Allah menolongnya? 400-an tahun. Kita bertanya, kenapa Allah selama itu setelah banyak korban jatuh, kenapa Allah tidak segera menolong? Katanya dia hadir, tapi kok tidak menolong? Saudara-saudara, mengapa Allah tidak menolong Israel di Mesir sampai 400 tahun kemudian? Jawabnya kita tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mari saya perlihatkan lagi, saudara. Ketika bangsa Israel dijajah di Babel, sebagai orang-orang jajahan yang terbuang di sana, kehidupan mereka tidak nyaman, tidak senyaman kampung halaman mereka, bukan? Mereka menjerit kepada Tuhan ketika mereka terancam untuk digenosid, saudara. Sampai Allah membebaskan mereka. Berapa lama Allah membebaskan mereka? 70 tahun. Kenapa begitu lama? Kenapa tidak 7 tahun? Kenapa tidak 7 bulan? Kenapa tunggu 70 tahun? Seolah Allah itu memang berlama-lama dan menikmati kesulitan umatnya. Saudara-saudara, mengapa Allah begitu lama menolong umatnya? Jawabnya, kita tidak tahu, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang tahu.
Mari kita berangkat dan mempertanyakan kepada Tuhan. Kenapa dia begitu lama menolong Daud, menolong Ayub di dalam kesulitannya. Sampai belasan tahun mereka bergumul di dalam ketakutan dan kefrustrasian. Di dalam ancaman bahaya dan penderitaan. Kenapa Allah menolong mereka sampai belasan tahun? Saudara, harus kita katakan kita tidak tahu jawabannya. Dan tak seorang pun yang tahu. Namun saya ingin mengutip sebuah ayat saudara. Yang Yesaya katakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, firman ini berkata Tuhan tidak bertindak secara sembarangan. Asal-asalan, tanpa perencanaan. Dia juga tidak bertindak secara intuitif. Seperti seorang seniman yang hanya berkarya kalau datang inspirasi. Atau dia bukan seperti seorang gadis yang mudi. Yang hanya mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan tergantung perasaannya. Tidak sama sekali saudara. Allah adalah Allah yang terencana. Allah adalah Allah yang berhikmat. Allah adalah Allah yang pandai. Allah adalah Allah yang maha bijak saudara. Dia bertindak sesuai dengan keputusannya, saudara. Saya ingin menunjukkan saudara lagi. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah menjanjikan seorang juru selamat akan datang. Membebaskan manusia dari dosa. Di malam Natal yang pertama, Yesus Kristus itu datang. Berapa tahun saudara-saudara, janji Allah akan keselamatan itu datang dalam malam Natal yang pertama. Berapa tahun? Ribuan tahun saudara. Bingung bukan? Kenapa setelah ribuan tahun baru Allah menolong manusia di dalam keterikatannya, keterjebakannya atas dosa. Setelah begitu banyak manusia menjadi korban dosa dan keganasannya. Jawabnya adalah kita tidak tahu dan tak seorang pun yang tahu saudara. Namun Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, waktu siapa saudara? Waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Di dalam waktu Tuhan tertera juga saudara terkandung di dalamnya, di dalam perencanaan Tuhan. Bukan perencanaan kita. Di dalam jalan Tuhan, bukan jalan kita. Oh saudara-saudara, inilah yang kita harus maklumi. Bahwa Allah bukan pribadi yang bertindak asal-asalan tanpa perencanaan. Bukan intuitif, bukan mudi. Tapi segala sesuatu telah dia hitung sesuai dengan hikmatnya. Saudara, sampai Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudara, Paulus mengakui keputusan-keputusan Allah tidak terselami. Saudara, saat manusia itu bangga ketika bisa menghitung berbagai faktor dalam mengambil keputusan. Saudara, Allah bukan cuma tahu beberapa faktor atau belasan faktor. Allah mengetahui jutaan faktor yang tidak dipertimbangkan manusia dalam mengambil satu keputusan. Jutaan faktor. Bahkan yang lebih luar biasa, dia bisa menggerakkan, mendesain faktor-faktor itu untuk bekerja sesuai dengan apa yang dia putuskan. Karena apa saudara? Karena dia Allah yang maha kuasa. Karena dia Allah yang maha bijak. Lalu dalam keberadaan Allah seperti ini, adakah Allah memerlukan penasihat? Seperti dia kekurangan hikmat. Oh saudara, kita harus malu bahwa kita tidak layak dibanding Allah. Saudara-saudari, Yesaya berkata dia adalah penasihat ajaib. Dia penasihat ajaib. Apakah memerlukan penasihat?
Saudara-saudara, jadi pada waktu Allah menahan-nahan atau merasa kita merasa Allah berlambat-lambat menolong. Saudara-saudara, itu bukan karena Allah tidak punya rencana. Tapi justru karena dia merencanakan dengan matang, dia tahu kapan harus menolong kita. Atau bahkan saya katakan, kapan menolong, kapan tidak menolong. Kalau menolong, kapan waktunya. Kalau tidak menolong, bagaimana nanti akibatnya. Tuhan sudah baca semua itu sesuai dengan rencananya. Kalau begitu saudara, mari kita jawab pertanyaan. Mengapa Allah berlama-lama menolong kita? Mengapa Allah tega membiarkan kita menderita di dalam situasi-situasi yang menjepit seperti belakangan ini? Jawabnya adalah itulah kedaulatan Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan, saudara. Itulah hak prerogatif Tuhan. Satu hak yang dia punyai, yang tidak perlu dia konsultasikan kepada yang lain. Hanya dia yang bisa mengambil keputusan sesuai dengan dia. Kedaulatan Tuhan. Saudara, kita sudah mengenal istilah lockdown. Karena kasus pandemi ini, bukan? Nah, mari kita bertanya, saudara, siapakah di negara Indonesia ini yang berhak untuk memutuskan satu daerah, satu kota, satu provinsi itu untuk lockdown? Apakah bupati, wali kota, gubernur? Saudara, Presiden Jokowi menegaskan bahwa satu daerah lockdown atau tidak lockdown itu wewenang daripada pusat. Yang dimaksud tentu saja presiden, saudara. Di bawah dialah wewenang itu. Dialah yang berdaulat memutuskan. Dialah yang mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan lockdown atau tidak lockdown. Karena itu orang-orang di bawahnya harus tahu diri. Boleh sih saudara-saudara, Presiden Jokowi itu diberikan informasi tentang keadaan di satu daerah seperti apa. Karena beliau tidak maha tahu, bukan? Karena beliau juga tidak tahu detailnya keadaan budaya situasi lokal setempat. Oleh karena itu perlu diberi informasi agar beliau mengambil kebijaksanaan atau keputusan yang tepat. Tetapi keputusan lockdown atau tidak lockdown itu adalah hak kedaulatan presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah akan menolong kita atau tidak? Kapan dia menolong kita atau tidak dari persoalan kita? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi berbeda dengan seorang presiden yang membutuhkan informasi tambahan supaya mengambil keputusannya tepat. Allah tidak memerlukan informasi tambahan supaya dia tidak salah mengambil keputusan. Allah tidak memerlukan penasihat supaya dia jangan gerasa-gerusu menolong orang. Kapan harus ditahan, kapan harus cepat. Tidak perlu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu, saudara. Dia tahu segala hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dia lebih tahu dari segala manusia yang terpandai. Dia punya data yang lebih lengkap daripada semua data apapun di seluruh dunia dikumpulkan. Karena dia pencipta alam semesta ini. Saudara-saudara, hargailah kedaulatan Tuhan. Kita boleh mengeluh. Kita boleh meratap, kita boleh berseru, kita boleh berdoa, kita boleh menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu perasaan kita. Tapi akuilah dia bahwa dia berdaulat mengambil keputusannya atas diri kita. Saudara-saudara, sebelum COVID melanda Indonesia, barangkali saudara jarang dengar khotbah tentang kedaulatan Tuhan. Saudara, yang banyak saya dengar khotbah-khotbah di YouTube selalu berkisah tentang apa, saudara? Khotbah tentang berkat, kekayaan, kemakmuran, mujizat terjadi. Tanpa sadar, saudara, khotbah-khotbah seperti itu mendorong jemaat untuk meminta, mencari, menggedor pintu Tuhan agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara, beberapa pengkhotbah berkata, untuk mendapatkan lebih daripada Tuhan, bawalah persembahan lebih banyak lagi.
Dengan demikian Allah yang tidak pernah berhutang akan melunaskan, bahkan menambahkan apa yang kamu beri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar pula jemaat sedang diajarkan bagaimana cara menyetir Allah, memanipulir Allah, menggerakkan Allah. Apakah betul ajaran ini? Kalau gitu, itu bukan Allah yang berdaulat. Yang bisa dimanipulir, digerakkan, disetir oleh jemaat dengan pemberiannya, dengan doanya, dengan puasanya, dengan ritual agamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kasus COVID baru ternyata saudara-saudara bahwa pengajaran itu tidak benar sama sekali. Tidak ada persembahan, tidak ada pelayanan, tidak ada ibadah yang bisa memaksa Allah untuk menghilangkan COVID dalam dunia ini. Tidak ada. Tidak ada doa, tidak ada iman, tidak ada puasa, tidak ada penengkingan untuk membuat COVID ini hilang dari muka bumi. Tidak ada minyak urapan saudara yang bisa mengusir COVID dan menangkal COVID dari tubuh anak-anak Tuhan orang Kristen. Tidak ada. Karena apa saudara? Karena Allah tidak bisa dipaksa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Bagian kita adalah let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Biarkan Tuhan memutuskan apa yang kehendaknya, rancangannya. Bagian kita adalah mentaatinya, menghormatinya, tunduk kepadanya. Dan menunggu waktu Tuhan menjadi waktu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkah saudara pada kasus Sadrah, Mesah, Abednego, teman-teman Daniel. Ketika berada di Babel, di bawah kerajaan Babel, rajanya Nebukadnezar, yang menginginkan seluruh orang menyembah patung emasnya. Tapi Sadrah dan Mesah Abednego mengatakan tidak. Mereka ditangkap, mereka ditanya sekali lagi oleh raja, maukah engkau menyembah? Kalau menyembah kami lepaskan, kalau tidak menyembah kamu akan dibakar. Saudara, mereka berkata, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Saudara, raja marah sekali, memerintahkan pegawai-pegawainya untuk memanaskan tungku perapian 7 kali lipat lebih besar dari semula. Menakutkan sekali. Tapi bagaimana reaksi Sadrah, Mesah, Abednego? Mereka malah berkata demikian. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oh saudara, inilah iman yang sejati. Iman yang tetap setia dalam keadaan apapun. Walaupun bukan cuma bahaya, kematian bisa tiba. Bagi orang percaya, apalagi kita yang telah diselamatkan di dalam Yesus, saudara. Kematian itu hanya pengantar kita bertemu dengan Yesus. Kematian itu tidak bisa dihindari. Tapi beruntunglah ketika kita mengalami kematian dengan iman di dalam Yesus. Karena dia telah mengganti hukuman dosa kita, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian bisa datang pada siapa saja. Dan satu kali kelak kita seorang demi seorang akan mendapat kematian itu. Tapi berbeda menghadapi kematian dengan iman dan menghadapi kematian dengan ketakutan. Ketika kematian itu datang dan kita tetap beriman. Kalau memang Allah mengizinkan mati, itu berarti kehendaknya. Allah memutuskan atas dasar kedaulatannya. Let God be God. Jangan marah kepada Tuhan karena kedaulatannya. Tapi kalau kedaulatannya memutuskan kita akan selamat, diancam seperti apapun, bahaya kematian berkali-kali pun menyerang kita, tetap saja kita akan hidup, bukan? Saudara-saudara, biarlah kita beriman kepada Tuhan. Sekarang mulai belajar tentang kedaulatan Tuhan. Akuilah dia di dalam segala situasi. Boleh berdoa, boleh berseru,
boleh berharap. Tapi jangan paksa Tuhan. Jangan kau berpikir karena engkau beriman, karena engkau melayani Tuhan, karena engkau memberi persembahan, karena engkau berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doamu. Terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Karena dia Allahnya, bukan kita Allahnya Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah untuk menghormati Tuhan. Mengasihi dia dalam segala keadaan. Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tapi ketika kita sulit kita marah kepada Tuhan? Saudara-saudara, saya ingin sekali mengisahkan kisah seorang anak Tuhan yang bernama Michael Robert Marampe. Viral di medsos beberapa minggu yang lalu. Saudara, usianya 28 anak muda ini. Pekerjaannya adalah dokter. Ia berasal dari kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, pada dasarnya Dr. Michael ini hendak merencanakan pernikahannya pada tanggal 11 April bulan lalu. Dengan kekasihnya, dengan tunangannya yang sudah dia kenal bertahun-tahun. Orang-orang yang takut akan Tuhan pula mereka berdua ini. Saudara, tetapi karena tugas panggilannya, dia merawat orang-orang yang terpapar COVID, mereka berunding dan menyatakan setuju untuk memundurkan atau menunda perkawinan mereka, saudara. Tetapi justru karena mereka menunda perkawinan mereka ini dan tetap melayani orang-orang COVID, Dr. Michael terkena COVID-19. Saudara, dia dirawat di rumah sakit. 8 hari lamanya dia dirawat di sana, saudara. Lalu dia mengunggah videonya yang penuh dengan simpati. Kita lihat sebentar, saudara ya, video ini. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Michael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya bahwa orang tuanya, tunangannya, teman-temannya, koleganya, sahabatnya, bahkan pasien-pasiennya berdoa untuk Dr. Michael. Satu dokter yang baik, yang simpati, yang merasa panggilan hidupnya dalam melayani orang-orang yang menderita. Ini tugas mulia daripada Tuhan. Dan dia orang beriman. Kalau teman-temannya, koleganya, tunangannya, orang tuanya berdoa kepada Tuhan, seharusnya Tuhan dengar, bukan? Satu doa yang benar-benar diharapkan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada tanggal 26 April bulan lalu, saudara, Dr. Michael Marampe meninggal dunia. Oh, saudara-saudara, merataplah teman-temannya, merataplah dunia kedokteran, merataplah tunangannya, merataplah orang tuanya. Merataplah kita orang-orang Kristen. Dengan satu pertanyaan, mengapa Tuhan kau tidak tolong anakmu? Kurang apa dia? Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kurang apa Michael itu. Tapi kita harus mengakui keputusan terakhir berada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang maha tahu apa yang harus dilakukannya. Dia bukan tidak berbelas kasihan. Justru karena dia berbelas kasihan dipanggil anaknya yang dia kasihi, Michael Marampe itu. Untuk pulang menikmati kekekalan, kemuliaan. Saudara, bagi orang-orang yang hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Itu bukan cuma slogan. Itu satu pemahaman yang dalam tentang iman Kristen. Itu satu janji Allah. Ketika kita pulang di dalam Kristus, itu adalah satu keuntungan. Di sanalah Bapa akan menerima kita.
Di sanalah Bapa akan memperlihatkan rumah yang disediakan Kristus. Bukan karena kita baik, tapi karena Kristus penebus kita telah membayar lunas seluruh hukuman dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selalu saya harapkan kita yang terjepit masalah dan kena COVID akan meninggal dunia. Tentu tidak. Kita boleh berdoa. Dan kedaulatan Tuhanlah yang memutuskannya. Jangan sedih, jangan takut. Dengan mengakui kedaulatan Tuhan, disitulah kita menunjukkan iman yang sejati. Lakukan apa yang kau pandang baik Tuhan. Aku akan menerimanya. Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan engkau dan saya di dalam masa-masa sulit ini. Tapi jangan saudara, jangan berkurang imanmu kepada Tuhan. Justru di saat seperti inilah Tuhan menguji apakah iman kita menjadi emas yang murni atau cuma besi karatan yang tak berharga. Biarlah kita berkata, Tuhan tolong aku untuk boleh mengakui Engkau Allah yang berdaulat. Lakukanlah apa yang Kau pandang baik bagi kami anak-anak-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita bahwa dalam situasi apapun Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kita bersyukur hari ini untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Beni Sulehin dari Indonesia Preaching Ministry. Kiranya firman Tuhan tersebut boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Di saat-saat hari-hari ini kita boleh mengandalkan Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini, kita juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode QRIS yang ada di layar monitor, dan juga Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening GMI Bethlehem lewat rekening Bank BCA. Dan untuk semua informasi tentang ibadah yang ada di GMI Bethlehem, Bapak Ibu dapat menyimak di media-media sosial yang ada dari GMI Bethlehem. Dan pada saat ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menghafal sebuah ayat Alkitab. Dan ayat Alkitab ini saya yakin dan percaya akan memberikan kekuatan kepada kita di hari-hari yang sulit ini. Kita akan melihat di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kita akan melihat di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita ulangi ayat ini bersama-sama sekali lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Biar ayat Alkitab ini boleh memberikan kekuatan kepada kita sepanjang minggu ini. Dan marilah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagai juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, marilah kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang, pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, secara khusus memberkati engkau di saat-saat seperti ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Dan saya berharap kita akan segera bertemu kembali ketika pintu gereja nanti akan terbuka. Dan stay at home and stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati dan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.